Udah. Yuk, mulai. Besok yang mau bacain beritanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BPJS. Eh, kali ini kami akan membuat sesi diskusi terkait berita meninggalnya sosok Putri Chandrawati. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosoknya? Sosok yang sempat terkenal karena namanya yang terseret dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua bersama sang suami Ferdy Sambo. Setelah sebelumnya mendapatkan vonis kurungan 20 tahun penjara pada awal tahun ini, secara mengejutkan lewat beberapa kanal YouTube, sosoknya dikabarkan meninggal dunia setelah ditemukan gantung diri di dalam sel tahanan. Dalam thumbnail video di YouTube, thumbnailnya menampilkan beberapa potret Putri Chandrawati yang dikelilingi dengan rangkaian bunga. Tak hanya itu, terlihat foto ambulans dan beberapa tamu undangan yang datang melayat dengan keterangan breaking news. Judul yang disematkan pada video ini juga seolah semakin memperkuat gambar video yang berisi Innalillahi, istri Ferdy Sambo tiba di rumah duka ditemukan meninggal akibat gantung diri. Video tersebut hingga kini sudah ditonton sebanyak lebih dari 33.000 penayangan. Namun, apa benar Putri Chandrawati telah meninggal dunia akibat bunuh diri? Bagaimana tanggapan kalian terkait kabar tersebut, terkait berita tersebut? Untuk pemberian tanggapan, ada yang mau lebih dulu atau saya dulu? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Syabil Taufikur Rahman. Tanggapan menurut saya terkait berita tersebut, sepertinya berita tersebut hoax ya, soalnya saya juga sudah baca dari beberapa artikel kalau itu tuh sebenarnya foto itu tuh foto yang ada yang ambulans terus polisi bawa kantung mayat tuh itu sebenarnya dari tahun 2021. Itu tuh foto pas kejadian pengeboman di gereja katedral. Jadi bukan foto kejadian Ibu PC bunuh diri di foto itu. Dan juga ada keterangan dari pihak kepolisian, Ibu PC masih mengikuti memberikan penjelasan di Polres Bogor terkait kasus yang diikuti gitu. Jadi menurut saya itu hoax. Terima kasih. Aku boleh? Boleh dong. Izin berpendapat ya sebelumnya. Kenalin, aku Lina Kartika dari kelas Cesar Online. Menurut aku beritanya tuh kayaknya hoax ya. Karena dari beberapa video yang aku udah tonton di YouTube tuh, kayak dari thumbnail sama isi videonya tuh kayak gak ngeyakinin gitu kalau berita ini tuh bener gitu. Kayak dari thumbnail yang ngeliatin foto iringan jenazah tuh ya. Yang itu sebenarnya itu tuh bukan apa sih, bukan bukan bener gitu kalau itu tuh eh, yang meninggal tuh Putri Chandrawati. Fotonya itu diambil dari potret salah satu selebgramnya kalau nggak salah. Namanya tuh yang Laura Anna gitu ya, ya yang meninggal itu. Terus kayak kelihatan gitu dari si thumbnailnya tuh, fotonya tuh kayak yang diedit. Soalnya kayak tumpang tindih gitu. Terus tadi yang dibilang Sabila juga, yang segerombolan orang atau polisi yang ngangkat kantong jenazah itu katanya dibilangnya itu tuh Putri Chandrawati. Padahal sebenarnya tuh itu bukan. Bener juga kata Sabila, itu tuh fotonya yang dari kecelakaan yang bom bunuh diri yang di gereja itu. Terus menurut aku dari semuanya itu kayaknya itu hoax deh. Udah deh. Kalau tanggapan aku mah gini ya, kan bukannya wartawan yang mempublikasikan berita itu kan harusnya memasukkan berita yang sebenar-benarnya, bukan hoax ya. Setuju nggak sih buat kalian, tanggapan kalian soal wartawan itu harus memberikan berita yang sebenar-benarnya terjadi? Setuju nggak? Sih. Setuju. Setuju. Setuju.
Iya, kalau menurut aku mah gitu. Jadi publikasi berita teh harusnya didasarin pada kejadian yang sebenarnya terjadi, karena prinsip dasar dalam jurnalistik teh memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakatnya. Jadi jangan asal mempublikasikan kalau misalkan cuman viewers aja, ya buat apa gitu loh. Ada tambahan lainnya? Izin menanggapi. Nikah Helen, ya Siapa dulu? Sok mangga. aku dulu boleh. Ya, izin menanggapi dari Teh Selin ya. Saya setuju dengan pendapatnya Teh Selin. Juga sebagaimana para jurnalis itu kan harus mengkonfirmasi berita yang sebenar-benarnya ya. Dan mengingat saat dari berdasarkan artikel di sini juga, mengingat saat ini Putri Chandrawati sedang ditahan oleh pihak berwajib. Jadi kalau misalkan ada kabar kalau istri dari Verdi Sambo itu udah meninggal dunia, pasti akan ada informasi lebih lanjut yang resmi yang diberikan oleh pihak kepolisian gitu. Izin memberi tanggapan lagi. Boleh. Benar kata Tenisa kalau kan Putri Chandrawati ini tengah ditahan oleh pihak berwajib. Jadi jika ada informasi-informasi terkait dirinya, terkait Putri Chandrawati ini, pasti polisi atau pihak berwenang yang terkait dengan sosok ini tuh bakal ngasih tanggapan gitu ke khalayak, kasih konfirmasi yang benar. Tapi karena berita ini emang hoax, jadi gak ada tanggapan terkait konfirmasi berita tersebut. Lagi setelah saya menonton salah satu video yang terkait berita hoax ini, dalam awal video sampai akhir itu nggak ada narasi yang membenarkan atau menunjukkan kalau berita itu benar, kalau judul yang ditulis tentang kematian ini tuh nggak dibenarkan dalam narasi yang ada dalam videonya gitu. Kalau buat aku jadi ya boleh. Boleh. Teh Selina dulu atuh. Sok aja kamu dulu. Ya, kalau menurut aku mah sebelum kita memastikan tentang kebenaran dari berita tersebut, kita tuh harus validasi terlebih dahulu data atau fakta yang ada. Nah, kadang tuh media massa karena ingin menaikkan rating atau ingin banyak penonton untuk artikel yang mereka buat, jadi dia tuh melakukan segala cara agar artikelnya banyak peminatnya. Jadi untuk hal seperti itu kita tidak bisa mempercayainya langsung. Menurut saya itu adalah berita yang hoax atau penipuan karena tidak ada faktor pembantu dalam lampiran tersebut. Jadi dapat saya simpulkan berita tersebut adalah hoax. Terima kasih. Oke. Bisa disimpulin juga ya, berarti kalau misalkan orang yang minim literasi pas lihat judulnya itu langsung kena Putri Chandrawati meninggal gitu kan. Pasti kalau misalkan orang yang minim literasi tanpa pengen tahu dulu, pengen baca dulu si beritanya. Jadi kalau misalkan ada berita itu harus dibaca dulu, kalau menurut saya dibaca dulu, divalidasi dulu, terus lacak dulu sumber informasinya apakah benar, terus verifikasi dulu apakah benar informasi tersebut disampaikan oleh si pempublikasian itu ataukah hoax kayak yang
saat ini kita diskusiin itu kali ya. Jadi kalau misalkan ada yang hoax atau yang tidak benar, mungkin kitanya juga bisa tahu, ini mah informasi yang gak valid, ini mah informasi yang palsu, salah, karena ya si publikasiwan itu pengen mencari viewers atau pengen mencari pengunjung yang banyak di websitenya, kayaknya gitu ya. Iya teh Sirena, itu aku tuh kadang bingung ya kenapa kalau misalnya kan mereka tuh bisa apa ya cari informasi yang relevan yang seperti apa gitu yang bisa menarik perhatian para pembaca, para apa namanya? Para pencari informasi. Tapi yang di share-nya tuh malah informasi-informasi yang hoax kayak gini. Jadinya kan kalau misalnya ketahuan tuh nanti di akhirnya bakalan kena juga ya kan. Bakalan ketahuan soalnya itu bukan berita sebenarnya yang bakalan apa punya bukti-bukti kuat gitu. Itu jadi cuman karangan mereka sendiri. Izin Iya. menambahkan ya. Nah, untuk sumber informasi itu juga kita seharusnya harusnya lebih dapat sumber informasi yang dari sumber informasi terpercaya gitu loh. Kayak misalkan artikel kita dapat kayak misalkan dari detik.com atau dari CNN Indonesia gitu. Biasanya kalau misalkan dari sumber terpercaya ya kayak artikel website-website besar itu pasti udah apa ya udah dicari dulu kebenarannya gitu. Jadi kita harus benar-benar waspada, harus cek artikel sebenar-benarnya gitu. Kalau menurut Izin kalian, menambahkan. boleh. Jadi kalau menurut aku kita tuh harus pintar-pintar dalam memilih berita. Misalkan kita bisa cek dari beberapa artikel. Kalau misalkan kayak ada yang janggal, mungkin itu bisa dibilang hoax. Menurut kalian nih, dari berita hoax yang barusan kita diskusiin tuh, Indonesia atau pemerintah patut nggak sih memberikan sanksi atau hukuman buat para si penyebar hoax? Kalau menurut aku Izin menanggapi teh. izin menanggapi. Boleh. Boleh saya menanggapi. Menurut saya sih harus ya teh. Soalnya dari dulu tuh nggak pernah jerak gitu, nggak pernah berhenti yang namanya orang nyebarin berita hoax kayak gitu. Kayak padahal apa ya sudah ketangkep nih orang yang menyebarkan hoax, tapi ujung-ujungnya yang saya lihat di berita tuh ya orang yang menyebarkan hoax tuh hanya meminta maaf gitu ya kan. Terus akhirnya tidak ada berita ditindaklanjuti gitu. Jadinya jadi lama-lama tuh yang lain tuh jadi ngikutin gitu. Nggak ada efek jerahnya ke masyarakat yang menyebarkan informasi seperti itu tuh. Oke. Menurut yang lainnya kayak gimana? Apakah sama harus diberikan sanksi atau dibiarin aja? Izin menanggapi, tentu harus diberi sanksi ya karena dalam pasal atau dalam yang aku temuin itu ada pasal 14 yang berbunyi barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di khalayak rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi udah dijelas
di pasal aja udah tercantum kalau yang menyebarkan hoax berita bohong gitu bakal dihukum setinggi-tingginya gitu. Jadi yang nyebarin berita ini pasti harus dihukum gitu. Tapi kenapa nih yang kita temuin ya atau sering um, kejadian di Indonesia, kalau misalkan ada orang yang nyebarin berita hoax tuh cuman diberi sanksi yang dikit, yang nggak setimpal, terus kan udah jelas nih di Indonesia ada perundang-undangan yang apa perundang-undangan untuk sanksi terhadap orang-orang yang menyebarkan hoax. Tapi kenapa nih di Indonesia teh banyak banget yang penyebaran hoaxnya? Jadi nggak jera-jera, ada aja, tiap tahun ada, tiap bulan ada, tiap minggu ada. Kenapa? Kalau menurut saya sih kayaknya kayak apa? Kurangnya tindakan dari pemerintah gitu, kurang tegasnya pemerintah terhadap kayaknya. Izin menambahkan ya, kalau menurut saya tuh itu dari pihak berwajibnya tuh kurang tegas gitu ya kan. Soalnya kan sudah ada undang-undangnya gitu, tapi kenapa nggak dilakuin atau dilakuinnya tuh bisa di apa namanya diminimalisir gitu hukumannya. Kenapa gitu? Harusnya kan kayak kalau misalnya ini hukuman penjara saja nggak cukup, harusnya ditambah lagi gitu kan kalau misalnya kejadian lagi. Biar jadi nanti ke depannya tuh nggak akan kejadian berita hoax itu nggak akan kejadian lagi gitu. Gitu menurut. Kalau aku sih punya tanggapan pribadi sih. Kalau misalkan di Indonesia itu pemerintahnya lemah hukum karena apa? Pemerintah Indonesia kalau misalkan udah disuap, meskipun nggak semua oknum lah ya kita sebut. Kalau misalkan kita suap nih, udahlah tutup aja informasi ini gitu. Meskipun dia salah, sesalah-salahnya atau salahnya besar sekali, tapi kalau misalkan dia punya uang, pasti pemerintah atau kepolisian tuh bakalan menutup si berita tersebut atau menutup si hukuman buat si pelaku tersebut. Apakah setuju? Setuju nggak kalau Setuju misalnya? sih. Setuju. Kenapa ya? Soal nggak dari pemerintah aja ya. Secara kan pemerintah juga bisa dibilang manusia yang merupakan bisa masyarakat lah, masyarakat Indonesia juga. Jangankan pemerintahnya, masyarakatnya sendiri saja seperti itu, bisa menerima suap langsung semua beres. Oh, ada tambahan lagi. Jadi kalau menurut saya ya, kalau misalnya untuk mengurangi apa ya tindak penyuapan kayak gitu ya dari tingkat masyarakat tuh bisa dari diri kita sendiri dulu gitu teh. Kayak mulai dari diri kita sendiri, terus bisa apa ya mengafeksi orang lain gitu biar bertindak lebih jujur, tidak menerima suap, tolak penyuapan gitu lah ya. Nanti lama-lama semakin banyak orang yang eh, apa ya tindakannya jujur gitu, nggak akan ada tindakan penyuapan kayak gitu. Masih ada tanggapan nggak dari yang lain? Soalnya ini berhubung kan dibatas ya ke durasi videonya, jadi kalau nggak ada tambahan lagi, boleh buat Teh Hanifa ditutup aja. Nirwan belum gak sih? Iya belum tadi nak. Soal tuh Kang Nirwan, mangga.
Udah ada tadi udah sampaiin itunya tanggapannya. Hampir sama Ya. juga tanggapannya. Jadi Nirwan setuju kalau berita itu hoax. Benar, setuju. Kalau berita itu hoax kan, iya. Tadi juga dibilang Putri Chandrawatinya juga sedang dalam masa vonis terkait pembunuhan berencana Brigadir J. Jadi kalau nggak ada informasi dari polisi, ya mungkin itu adalah berita hoax. Udah, jadi semuanya udah apa sih? Udah nyampein pendapatnya masing-masing. Nah iya gitu. Nah, udah teh. Ada yang bisa nyimpulin nggak semuanya buat penutupan? Jadi kita tarik kesimpulan dari semua tanggapan yang diberikan terkait berita kematian Putri Chandrawati akibat gantung diri ini memang terbukti hoax atau tidak benar karena tidak ada kolerasi antara thumbnail, judul, dan narasi pada video yang menyatakan kebenaran berita tersebut. Selain itu, sumber-sumber dari berita tersebut juga tidak pasti. Dari kasus berita palsu atau hoax ini dihimbau bagi semua orang, khususnya pengguna media sosial, untuk tetap bijak dalam bersosial media. Kami ingin mengingatkan semua orang akan pentingnya kewaspadaan dalam menyikapi informasi yang tersebar di media sosial dan platform online. Dalam era digital ini, berita hoax atau palsu semakin menjadi-jadi dan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berita hoax seringkali disebarkan dengan maksud untuk menyesatkan, memicu kepanikan, mempengaruhi opini publik, atau bahkan merugikan orang lain. Oleh karena itu, kami ingin mengajak semua orang untuk mengadopsi secara bijak dan bertanggung jawab dalam mengkonsumsi informasi dengan lebih bijak, menyaring setiap informasi yang ada dengan baik dan teliti. Ada yang mau menambahkan? Jika Mungkin udah tidak ada, cukup, Teteh. oke, jika tidak ada, kita tutup sesi diskusi hari ini. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.